Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Wenren Nonghan menghela napas dan berkata, aku tak bisa dibandingkan dengan Suzun. Lupakan soal menjadi manusia biasa. Menjadi roh hanya buang-buang waktu. Jika aku tidak menggunakan rohku untuk menerobos, perjalananku ke dunia iblis pada dasarnya akan sia-sia. Suhan tidak mengatakan apa-apa lagi, dia hanya merasa kasihan pada Wenren Nonghan. Dia adalah jenius generasi ketiga Paviliun Haiti dan akan bersinar terang di masa depan. Jika tidak, dia tidak akan dipilih oleh leluhur Paviliun Haiti untuk menjadi orang yang berpatroli di langit. Dengan bakat seperti ini, Suhan tidak memintanya menjadi manusia biasa, tetapi ia harus mencoba menjadi roh. Sayangnya, dia tidak memiliki satu pun dari roh-roh itu, dia hanya meminjam roh. Dari sudut pandang Wenren Nonghan, sebenarnya tidak ada yang salah dengan melakukan hal itu. Di alam rahasia itu, ia menerobos dari puncak alam dewa sejati ke alam roh ilahi dengan melahap darah dan energi Raja Iblis. Jika dia berubah menjadi roh, dia harus kembali ke medan bintang superior, dan itu juga akan membuang banyak waktu. Sekarang semua kesempatan ini harus dilepaskan. Jika ia meminjam roh, tingkat kultivasinya dapat meningkat pesat, tetapi kekuatan tempurnya akan lebih lemah daripada mereka yang telah berubah menjadi roh. Namun, jika tingkat kultivasinya cukup tinggi, ia dapat menutupi kekurangan ini. Ada pro dan kontra antara keduanya. Mengubah diri menjadi roh akan bermanfaat di masa depan. Meminjam roh akan bermanfaat untuk saat ini. Suzun, kau tak perlu merasa kasihan padaku. Wenren Nonghan melihat pikiran Suhan dan merasa sedikit terhibur. Ia tersenyum dan berkata, sebenarnya, ada begitu banyak kultivator tingkat tinggi di bidang bintang, tetapi berapa banyak dari mereka yang telah berubah menjadi roh? Ambil contoh 4 putra bintang agung dan 9 keturunan para dewa. Mereka semua adalah roh pinjaman, tetapi mereka masih sangat kuat. Selama kultivasi saya dapat ditingkatkan dengan cepat dan saya dapat mengalahkan rekan-rekan saya, maka saya juga bisa menjadi kuat. Suhan menggelengkan kepalanya pelan. Penyesalan tetaplah penyesalan. Di jalur kultivasi, mencari alasan untuk diri sendiri sama saja dengan menipu diri sendiri. Alasan aku bisa membunuh Raja Iblis dengan kekuatan alam ilahi, selain metode yang kukuasai, juga berkaitan erat dengan transformasiku menjadi manusia biasa. Kau mengerti, nada omelan ini tidak membuat Wenren Nonghan tidak puas, tetapi malah membuatnya sangat senang. Dia tahu jika Suhan tidak peduli padanya, dia tidak akan mengatakan ini padanya. Meskipun kau telah mencapai alam roh ilahi, kau masih bisa mencoba bertransformasi menjadi roh. Namun, waktu yang dibutuhkan mungkin lebih lama daripada saat kau berada di alam dewa sejati. Kultivasi Taoisme tidak berhenti pada saat ini. Terserah kau untuk memutuskan bagaimana menjalaninya, kata Suhan lagi. Wenren Nonghan menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya, aku akan mengingat ajaran Suzun. Setelah aku selesai mengurusi masalah saat ini, aku pasti akan mencari waktu untuk mencoba berubah menjadi roh. Suhan mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Mungkin Wenren Nonghan tidak dapat merasakannya saat ini, tetapi seiring meningkatnya level kultivasinya, kesenjangan itu akan menjadi lebih jelas. Itulah sebabnya, dengan cara yang sama dan tingkat kultivasi yang sama, sebagian orang tetap kuat dan sebagian lagi lemah. Mari kita cari cara untuk mendapatkan merek suku terlebih dahulu. Seorang pemuda bernama Song Ling angkat bicara. Ia hanya berada di level dewa sejati bintang 3, tetapi ia adalah anak ajaib dari kuil dewa terkenal, kekuatan teratas di area level 7. Seperti Wenren Nonghan, ia juga merupakan generasi ketiga. Di bawah perlindungan seorang tokoh kuat di alam dewa mendalam, ia datang ke dunia iblis khusus untuk menimba pengalaman dan keberuntungan. Song Ling berkata, ayah memberitahuku bahwa semua segel suku saling terhubung. Selama kita bisa menemukan segel suku pertama,
kita juga bisa menemukan suku iblis lainnya. Yah, memang benar, tapi hanya ada sedikit suku iblis yang memiliki jejak suku. Selain warisan, hampir mustahil bagi suku kecil untuk memiliki jejak suku. Hanya suku berukuran sedang ke atas yang memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkannya. Su Han mengangguk. Tapi untuk suku berukuran sedang, bukankah itu terlalu kuat? Semua orang mengerutkan kening. Bahkan di antara suku-suku kecil yang pernah berperang sebelumnya, terdapat sebanyak jutaan setan yang bahkan tidak memiliki tanda-tanda kesukuan. Belum lagi suku-suku berukuran sedang, salah satu dari mereka memiliki populasi lebih dari 5 juta, dan setiap suku berukuran sedang pasti memiliki raja iblis yang kuat. Dibandingkan dengan umat manusia, jumlah setan sungguh terlalu banyak. Pilih suku-suku berukuran sedang yang lemah untuk diserang. Su Han mengangkat matanya sedikit. Meskipun ada raja iblis di suku-suku menengah, suku-suku menengah yang lebih lemah hanyalah beberapa raja iblis bintang rendah. Dengan cara yang diberikan oleh para dewa kuno, selama dia berani melanggar aturan dan bertindak, kita bisa membunuhnya. Jika dia tidak bertindak, itu akan lebih mudah. Mendengar ini, ekspresi semua orang terkejut. Rasa hormat dan kekaguman di mata mereka saat memandang Su Han menjadi jauh lebih kuat. Kalimat terakhir itu mewakili keyakinan Su Han, keyakinan kuat yang sudah tak terkalahkan di alam dewa surgawi. Bahkan jika suku menengah terlemah memiliki lebih dari 1000 raja iblis, dia tetap tidak takut. Su Zun, aku selalu punya pertanyaan. Wenren Nonghan mengerutkan bibirnya dan bertanya, meskipun kedua suku telah menetapkan aturan untuk negosiasi, kita masih berada di dunia iblis. Jika suku iblis tidak mematuhi aturan dan membiarkan raja iblis yang kuat, atau bahkan iblis dan iblis kuno, mengambil tindakan, maka kita pasti akan mati, kan? Hehe, Su Han tersenyum dan menjelaskan, pertama, kita bukan satu-satunya di dunia iblis. Ada juga banyak jenius iblis di bidang bintang atas. Iblis apapun yang bisa digunakan saat ini pasti sangat dihargai oleh klan iblis. Mereka tidak akan mengirim orang lemah ke bidang bintang atas. Jadi, jika klan iblis benar-benar berani menyerang kita, para jenius iblis di bidang bintang atas juga akan mati. Semua orang mengerutkan kening. Jelas ini bukan sesuatu yang bisa mereka andalkan. Sekalipun kedua belah pihak mati, bagaimanapun juga itu adalah hidup mereka sendiri. Su Han melanjutkan, kedua, para iblis takut pada dua penguasa besar umat manusia, jadi mereka tidak akan berani melanggar aturan terlebih dahulu. Jika tidak, umat manusia akan murka, dan para penguasa akan mengguncang dunia. Sebanyak apapun iblis yang ada, mereka akan dihancurkan. Tapi Yuan Ling, Song Ling hendak berbicara, tetapi melihat Su Han tiba-tiba menatapnya. Dia langsung mengerti dan menelan kembali kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya. Hubunganku dengan Yuan Ling memang sedang tidak baik, tapi bagaimanapun juga dia manusia. Meskipun dia sedang menyendiri sekarang, dia pasti akan muncul jika umat manusia dalam bahaya, kata Su Han ringan. Wajah Song Ling memerah dan dia tidak dapat menahan diri untuk menundukkan kepalanya. Ini di dunia iblis. Aku khawatir banyak iblis dan monster kuno yang mengawasi mereka sepanjang waktu. Bagaimana mungkin mereka bisa bicara omong kosong? Mereka dapat mengetahui bahwa Yuan Ling tidak berada di galaksi Bima Sakti, tetapi klan iblis tidak boleh mengetahuinya, dan mereka bahkan tidak boleh membiarkan iblis meragukannya. Poin ketiga juga merupakan poin terakhir, dan yang paling penting. Alam dominan mengawasi dunia dan mengendalikan semua kehidupan. Begitu ada alam dewa, atau iblis atau monster kuno beraksi, ia juga dapat beraksi menembus penghalang dan menghancurkan dunia. Kata Su Han lagi. Kata-kata ini jelas ditujukan kepada iblis. Mereka mungkin tidak percaya, tetapi mereka pasti tidak berani mencobanya dengan mudah. Semua orang mengangguk, merasa sedikit lega. Sebenarnya masih ada satu hal lagi yang tidak dikatakan Su Han. Dia memiliki cincin Sumeru. Selama mereka memasukinya, sekuat apapun iblis dan monster kuno itu, mereka tidak akan bisa membunuh mereka.
Namun, cincin Sumeru juga memiliki kekurangan. Begitu mereka masuk, mereka tidak bisa bergerak dan hanya bisa menunggu para dewa kuno umat manusia datang dan menjemput mereka. Sekitar 5 juta mil jauhnya dari Suhan dan yang lainnya, ada suku iblis. Namanya adalah Hati Suci. Di tengah-tengah suku Hati Suci, terdapat sebuah pohon besar setinggi tangga menuju surga. Akarnya sekuat batu, cabangnya setebal batangnya, dan diameter daunnya mencapai sekitar 100 meter. Setiap daunnya sangat besar. Para iblis suku Hati Suci hidup di antara dedaunan ini. Saat pikiran mereka berubah, dedaunan ini akan terbuka, atau menyusut dan menggulung. Di tengah-tengah pohon raksasa itu, yang tingginya sekitar 1000 meter, duduk seekor setan berkepala ular raksasa. Matanya bagaikan kilat dan lidahnya bagaikan ular, penuh dengan keburukan dan haus darah. Hanya ada energi darah yang mengelilingi tubuhnya, tetapi aura yang dipancarkannya dari waktu ke waktu membuat semua setan yang lewat bersujud dan menatapnya. Kaisar Iblis Satu Darah. Iblis berkepala ular ini, yang bernama Tali Ular, adalah kepala suku generasi suku Hati Suci ini. Ia juga menjabat sebagai imam besar suku Hati Suci. Suku Iblis mungkin tidak memiliki kepala suku, tetapi harus memiliki kultivator tinggi. Biasanya, tidak peduli apakah itu suku kecil, sedang, atau besar, hanya suku yang kuat yang akan memisahkan posisi kepala suku dan kultivator tinggi, dan menempatkan 2 orang kuat untuk memegang posisi tersebut. Suku Hati Suci memiliki sekitar 3 juta iblis. Suku ini hanyalah suku kecil. Dari segi jumlah, mungkin tidak sebanyak suku-suku berukuran sedang pada umumnya, tetapi dari segi kekuatan tempur, keduanya tidak jauh berbeda. Selain Raja Iblis yang kuat, ada juga jejak suku di suku Hati Suci. Kombinasi keduanya dengan serta-merta menempatkan suku Hati Kudus di puncak suku-suku kecil, dan bahkan suku-suku berukuran sedang pun enggan memprovokasi mereka. Dalam keadaan normal, pertarungan antara iblis bahkan lebih brutal daripada pertarungan antara manusia. Namun saat ini, kedua ras tersebut saling berkomunikasi, dan ras iblis untuk sementara mengesampingkan kebencian mereka dan bersatu untuk menargetkan ras manusia saja. Di sekeliling pohon raksasa itu terdapat banyak sekali setan, ada setan yang keluar kadang ada setan yang kembali. Ketua, saya bersedia memimpin keturunan terakhir suku pohon darah untuk bergabung dengan suku Hati Suci. Mulai sekarang, saya tidak akan pernah menyinggung urusan suku pohon darah lagi dan akan mengabdi kepada suku Hati Suci dengan sepenuh hati. Di bawah pohon raksasa itu, banyak iblis berlutut di tanah. Yang berbicara adalah iblis berkepala banteng di depan. Dia adalah salah satu iblis yang melarikan diri dari suku pohon darah. Saat mengatakan ini, matanya dipenuhi keengganan dan kebencian, tetapi ketika dia menatap tali ular, semua itu berubah menjadi rasa hormat. Rasa hormat dan kekaguman ras iblis terhadap yang kuat sepenuhnya melampaui manusia. Kudengar suku pohon darah telah dihancurkan. Warisan leluhurmu juga telah direnggut manusia. Seksian menundukkan kepalanya yang besar, membuat tubuh iblis berkepala banteng sedikit gemetar. Ya, meskipun enggan mengakuinya, iblis berkepala banteng tetap menjawab, sialan manusia. Mereka merampas keberuntungan dan kesempatan kita, lalu membantai kita. Kalau saja aku tidak mampu, aku pasti sudah mencabik-cabik mereka. Jadi, sekilas, kau tampak bergabung dengan suku Hati Suci, tapi sebenarnya kau ingin aku bertindak dan menghancurkan manusia-manusia itu. Tanya Seksian lagi. Iblis kepala banteng semakin gemetar dan menjawab, ya. Selama ketua bisa membunuh mereka, kami akan mematuhi perintahnya selamanya, bahkan jika itu berarti menjadi budaknya. Semuanya, bangun. Kita semua iblis. Akan agak berlebihan jika aku menjadikanmu Raja Iblis Berdarah 6, budakku. Seksian tersenyum, tampak ketakutan. Manusia yang memasuki dunia iblis itu seperti mencari kematian. Bahkan jika kau tidak datang kepadaku, aku akan meminta suku Hati Suci untuk bertindak. Katakan padaku,
kekuatan tempur macam apa yang dimiliki manusia-manusia itu. Ada cukup banyak orang di alam dewa mendalam yang setara dengan alam Raja Iblis. Bahkan bisa dibilang banyak. Iblis kepala banteng berkata dengan marah, setidaknya ada ratusan dari mereka, dan yang lainnya juga tidak lemah. Kebanyakan dari mereka berada di alam roh ilahi atau alam dewa sejati. Namun, ada 5.000 dari mereka yang hanya berada di alam dewa semu. Mereka tampaknya mengikuti jejak Suhan, jadi mereka pasti anak buah Suhan. Suhan, kaisar naga iblis kuno, sosok perkasa yang telah bereinkarnasi. Sosok yang menduduki peringkat pertama dalam daftar buruan umat manusia, eksistensi yang bahkan lebih rendah daripada keturunan 4 bintang agung dan 9 dewa agung. Mata Seksian berkilat, ya. Iblis berkepala banteng mengingat Suhan, masih tampak terguncang. Ia berkata, seperti yang diharapkan dari makhluk mengerikan yang bereinkarnasi dari alam dominasi. Dia hanya berada di alam ilahi bintang 7, setara dengan Jenderal Iblis berdarah 7 dari klan iblisku. Namun, kekuatan tempurnya sungguh mengerikan. Dalam sekejap mata, dia memusnahkan 20 Raja Iblis. Bahkan Raja Iblis berdarah 7 pun tak tertandingi. Dia tak diragukan lagi, tak terkalahkan di bawah Kaisar Iblis. Mustahil. Tekanan dari tali ular itu begitu kuat sehingga Iblis berkepala banteng bahkan tak mampu mengangkat kepalanya. Melintasi alam agung, atau ke tingkat alam dewa misterius. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, iblis-iblis klan suci di dunia iblisku tak mampu mencapai tingkat ini, apalagi dia, manusia biasa. Melihat Seksian tidak mempercayainya, iblis kepala banteng ingin menjelaskan dirinya, tetapi karena tekanan dari Raja Iblis, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya bisa berkata dengan getir, "Ketua, bagaimanapun juga dia adalah reinkarnasi dari Lord Rilem." "Jadi apa?" Seksian mendengus dingin dan melanjutkan, "Tapi kau tak mungkin bisa menipuku. Aku tetap akan memilih untuk percaya padamu. Kalau begitu, tak ada seorang pun di bawah level iblis kerajaan yang bisa melakukan apapun padanya. Bahkan iblis-iblis biasa setingkat Santo pun tak sebanding dengannya." Ya, iblis berkepala banteng itu tampak getir, tetapi hatinya merasa lega. Dia benar-benar takut Seksian tidak akan mempercayainya dan akan mengirim seseorang untuk mati. Ini agak rumit. Leher Seksian meregang, kepalanya bergoyang sejenak, lalu akhirnya berkata, kedua suku memiliki aturan bahwa mereka yang berada di atas level Kaisar Iblis tidak diizinkan bertindak. Leluhur iblis dan penguasa manusia mengawasi dengan saksama. Setidaknya untuk saat ini, kita tidak bisa melanggar aturan. Minotaur terdiam. Ia tak pernah menyangka Seksian akan bertindak. Aturan yang ditetapkan oleh alam dominan tak berani dilanggar oleh iblis dan monster kuno, apalagi dirinya, Seksian. Alasan kami datang ke suku hati suci adalah karena suku hati suci memiliki jejak kesukuan, yang memungkinkan kami terhubung dengan suku-suku yang kuat, yang berukuran sedang, besar, dan bahkan kerajaan. Di mata iblis berkepala banteng, jika pewaris kerajaan dapat bertindak, bahkan jika dia tidak dapat mengalahkan Suhan, dia masih dapat menekannya. Meskipun kekuatan tempur Suhan kuat, kultivasinya terlalu rendah. Jika dia bukan alam dewa 7 bintang, melainkan alam dewa misterius 7 bintang, maka tak seorang pun di bawah Raja Iblis akan mampu menghentikannya. Namun, tidak ada kata jika di dunia ini. Suhan baru berada di alam ilahi bintang 7, dan kekuatan tempur terkuat yang dapat dikerahkannya mungkin adalah apa yang telah ia tunjukkan saat ini. Jika ada pewaris kerajaan, atau bahkan anak ajaib kerajaan, yang bertindak, Suhan pasti akan mati. Adapun para orang suci, di mata para iblis ini, tidak ada manusia yang memenuhi syarat untuk membuat para iblis dari klan suci bertindak. Mereka adalah orang-orang yang pasti akan naik ke posisi suci di masa depan. Mereka benar-benar tak terkalahkan di level yang sama. Membiarkan mereka pergi sungguh berlebihan. Nomor 1 dalam daftar perburuan manusia. Seksian bergumam pada dirinya sendiri, berpikir sambil menundukkan kepala.
Ada harga yang harus dibayar untuk mengaktifkan merek suku. Setiap kali dibuka, sejumlah besar daya branding akan dikonsumsi, yang membutuhkan waktu lama untuk terakumulasi. Warisan suatu suku, selain dari keturunan dan orang-orang kuatnya, juga erat kaitannya dengan konsentrasi kekuatan ilahiyah jejak suku tersebut. Saat seorang jenius atau orang kuat menemui hambatan saat menerobos, jejak suku dapat diaktifkan dan kekuatan suci jejak tersebut dapat digunakan untuk membantunya menerobos. Jika terhubung dengan suku lain, semakin kuat suku yang terhubung tersebut, semakin besar pula kekuatan merek yang dikonsumsi oleh merek suku tersebut, karena merek suku pihak lain pada awalnya lebih kuat daripada merek suku Anda sendiri. Itu setara dengan semua kekuatan suci bermerek tersebut diserap oleh merek suku lawan melalui udara. Kalau hal ini terus-menerus terjadi, maka jejak kesukuan pihak kita akan semakin melemah, sedangkan jejak kesukuan pihak lawan akan semakin menguat. Inilah harganya, harga untuk meminta bantuan suku yang kuat. Namun, para dewa leluhur sangat menghargainya dan memberinya banyak hadiah. Sekalipun suku kerajaan membunuhnya, suku hati kudus kita tetap akan mendapatkan sedikit keuntungan. Dilihat dari hadiah-hadiah itu, bahkan jika kita bisa mendapatkan 1/10-nya saja, itu sudah lebih dari cukup. Memikirkan hal ini, mata Seksian menunjukkan tekad. Dia membuka mulutnya dan setetes darah mengalir keluar dan menyatu dengan pohon raksasa itu. Pohon raksasa itu mulai bergetar hebat, dan semua daunnya terbuka, seolah-olah sangat nyaman, menampakkan semua setan yang bersembunyi di balik dedaunan. Mundur semuanya, aku akan mengaktifkan tanda suku. Suara tali ular menyebar hingga ribuan mil. Semua setan menunjukkan rasa hormat dan melompat turun dari dedaunan. Setelah mereka pergi, Seksian adalah satu-satunya yang tersisa di pohon raksasa itu. Bam! Terdengar suara samar teredam, meledak dari pohon raksasa itu. Itu adalah darah Seksian yang sedang hancur. Di depan Seksian, bayangan seukuran telapak tangan muncul. Bagian luarnya diliputi cahaya, dan di dalamnya terdapat pohon kecil. Penampakan pohon kecil ini persis sama dengan pohon raksasa, hanya saja ukurannya berbeda. Itulah jejak suku dari suku hati suci. Jejak kesukuan setiap suku berbeda-beda. Ada yang berwujud tumbuhan, ada yang berwujud hewan, bahkan ada yang berwujud manusia. Sepertiga dari pohon kecil ini berwarna kuning keemasan, dan 2/3 sisanya transparan. Sudah tidak digunakan setidaknya selama 30.000 tahun, tetapi baru mengumpulkan 1/3 dari kekuatan suci merek tersebut. Seksian memegang merek suku itu dengan hati-hati, tampak sangat kesakitan. Jelas, dibutuhkan setidaknya 90.000 tahun untuk sepenuhnya mengumpulkan kekuatan suci jejak suku ini. Butuh waktu lama, tetapi hanya sesaat yang terhabiskan, jadi tentu saja dia merasa tertekan. Bes! Setelah menarik napas dalam-dalam, mata Seksian berbinar, dan kekuatan ki dan darah segera mengalir ke tanda suku. Muung! Pohon kecil itu bergetar sedikit, dan sejumlah besar cabang muncul di atasnya, setiap cabang menunjuk ke arah yang berbeda. Kalau diperhatikan lebih teliti, ada cabang yang tebal dan ada pula yang tipis. Seksian menggertakkan giginya, memilih dahan yang tidak tebal atau tipis, lalu mengetuknya dengan lembut. Wow! Tiba-tiba, cahaya keemasan bersinar dari pohon kecil itu, dan kekuatan ilahi jejak itu, yang awalnya hanya 1/3, segera berkurang setengahnya. Separuh yang termakan mengikuti cabang itu, memasuki kehampaan, dan akhirnya menghilang. Desir! Kehampaan itu terkoyak, dan muncullah sebuah wajah besar. Ekspresi Seksian langsung berubah. Ia pun langsung melompat turun dari pohon raksasa, berlutut di tanah, dan berkata dengan hormat, "Aku Seksian, imam besar suku hati suci, dan aku memberi hormat kepada Tuan Iblis kuno." Gemerincing. Pada saat ini, semua iblis di suku hati kudus berlutut di depan wajah itu. "Ada apa?" tanya iblis kuno itu dengan tenang. "Melapor kepada Tuan Iblis kuno, aku telah menemukan orang nomor 1 dalam daftar buruan manusia, Suhan. Tapi anak ini sangat kuat,
dan Raja Iblis biasa bukanlah tandingannya, dan Kaisar Iblis tidak dapat bertindak. Karena itu, aku akan menggunakan tanda suku untuk memberitahu Tuan Iblis kuno, dengan harapan kau dapat mengirim keturunan kerajaan untuk membunuhnya. Seksian berbicara dengan hati-hati. Secercah emosi akhirnya muncul di wajah tenang iblis kuno itu, Su Han. Keturunan kehancuran, Kaisar Naga Iblis kuno yang bereinkarnasi, mantan penguasa. Ya, mendengarkan serangkaian penghormatan yang disebutkan oleh iblis kuno itu, Seksian merasakan sedikit mati rasa di kulit kepalanya. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan betapa kuatnya orang ini, yang saat ini hanya berada di alam ilahi, di masa lalu. Mereka tidak pernah hidup di era Su Han, tetapi mereka sering mendengar tentang Kaisar Naga Iblis kuno. Entah itu menciptakan preseden di ranah dominasi, atau menaklukkan Laut Suci dan menyegel iblis selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Setiap kali Seksian berpikir bahwa manusia agung ini akan mati di tangannya, atau secara tidak langsung mati di tangannya, dia merasa sedikit gembira. Pada tingkat kultivasi apa dia? Tanya iblis kuno itu. Alam ilahi bintang 7. Seksian menambahkan, tapi kekuatan tempurnya sangat mengerikan, mampu membunuh 7 Raja Iblis Darah. Benarkah? Setan kuno itu jelas tidak mempercayainya. Seksian tersenyum kecut, memang benar. Hanya ada 7 keturunan kerajaan dari suku Tianshueku, dan hanya ada 2 yang berada di bawah ranah Kaisar Iblis. Satu adalah Jenderal Iblis 3 Darah, dan yang lainnya adalah Raja Iblis 6 Darah. Iblis kuno itu tampak bergumam sendiri, atau mungkin berbicara kepada Seksian, pewaris kerajaan, untuk saat ini tidak perlu menyerang. Namun, aku bisa mengirimkan 200 Raja Iblis biasa untuk bekerja sama dengan 2 Raja Iblis 7 Darah Suci untuk membunuhnya. Sisian tidak mau menyerah dan berkata, meskipun umat manusia datang berkelompok dan tersebar di berbagai tempat, Su Han juga memiliki ratusan kultivator alam dewa mendalam. Jika Raja Iblis kerajaan tidak bertindak, akan sulit untuk membunuh mereka. Iblis kuno itu menatap Seksian, kau tidak percaya pada kekuatan bertarung suku Tianshueku. Seksian bergidik dan menundukkan kepalanya dengan cepat, junior tidak berani. Kalau begitu sudah diputuskan. Tepat ketika wajah iblis kuno itu hampir menghilang sepenuhnya, suara lain terdengar, jangan sebarkan masalah ini untuk saat ini. Nyawa Kaisar Naga Iblis kuno sangat berharga. Apakah kau mengerti maksudku? Junior mengerti, kata Seksian. Jelas, monster kuno ini takut suku lain akan campur tangan dan membunuh Su Han, sehingga merebut hadiah yang awalnya menjadi milik suku Tianshue. Melihat wajah itu menghilang, ekspresi Seksian berangsur-angsur menjadi suram. Nomor 1 dalam daftar buruan ras manusia, bukankah itu sepadan dengan usaha seorang keturunan kerajaan? Kalian, suku Tianshue, terlalu percaya diri. Ketua, ini, setan berkepala banteng itu pun menunjukkan keengganannya. Tidak masalah. Seksian mendengus dingin, begitu mereka menderita, mereka secara alami akan mengerti betapa salahnya keputusan ini. Ketika saatnya tiba, bahkan jika mereka tidak ingin mengirim pewaris kerajaan, semuanya sudah terlambat. Keluarga kerajaan dan keluarga kekaisaran adalah keturunan iblis yang diwariskan. Mereka semua memiliki darah leluhur dalam tubuh mereka, sehingga mereka layak disebut keluarga kerajaan dan keluarga kekaisaran. Namun tidak semua keturunan dapat membangkitkan kekuatan darah dalam tubuhnya. Sebaliknya, membangkitkan garis keturunan leluhur ini sangat sulit dan memerlukan banyak syarat. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, jumlah keturunan kerajaan dan kekaisaran ini semakin sedikit. Bahkan saat ini, bahkan dalam suku besar seperti suku Tianshue, hanya ada 7 pewaris kerajaan. Adapun keluarga kerajaan, tidak ada satupun. Klan suci, di sisi lain, tidak berasal dari warisan. Mereka adalah para jenius terbaik di seluruh dunia iblis dan bisa dikatakan terlahir dengan warisan tersebut. Atau lebih tepatnya, itu semacam keberuntungan. Takdir telah menganugerahi mereka bakat seorang santo,
maka mereka adalah orang-orang suci, dan mereka akan naik ke surga dalam satu langkah. Karena tidak adanya klan suci atau pewaris kerajaan, suku Tianshui secara alami sangat mementingkan 7 pewaris kerajaan. Ketujuh orang ini memiliki peluang besar untuk menjadi monster dan iblis kuno di masa depan. Bahkan sejak muda, mereka adalah para jenius paling luar biasa dari suku Tianshui. Mereka selalu mewakili fondasi dan metode suku Tianshui, yang seharusnya tidak mudah diungkapkan. Tentu saja, iblis kuno itu memang percaya diri. Mengesampingkan ketiga suku itu, iblis suci biasa sudah sangat kuat. Mereka memiliki kualifikasi yang diwarisi dari para iblis di alam suci, dan memiliki kekuatan yang melampaui orang-orang yang berada pada level yang sama sekali tidak ada bandingannya dengan para kultivator biasa. Seseorang pernah berkata bahwa setiap iblis suci dapat dibandingkan dengan keturunan 9 dewa dalam hal kualifikasi. Dan keturunan kerajaan itu dapat dibandingkan dengan keempat putra bintang. Di sisi lain, umat manusia hanya memiliki 4 putra bintang, tetapi berapa banyak keturunan kerajaan yang ada di dunia iblis? Dari titik ini, kita dapat melihat kesenjangan kekuatan antara ras manusia dan ras iblis. Kalau saja jumlah alam dominan tidak lebih banyak daripada jumlah iblis, gunung klan itu pasti sudah runtuh sekarang. Terdapat perbedaan kekuatan yang sangat besar antara kedua belah pihak, yang tidak diragukan lagi. Jika tidak, Suhan tidak akan mengorbankan darah emasnya sendiri untuk membangun laut suci dan mengisolasi dunia iblis. Dia mengetahui kesenjangan antara kedua belah pihak, jadi dia mengambil tindakan pencegahan untuk mencegah masalah dan serangan klan iblis di masa mendatang. Dunia iblis ini sungguh besar. Ya, tempat itu besar dan terpencil. Cek, semangatnya sudah habis. Kalau kita tidak mengandalkan darah dan esensi iblis untuk mempertahankan kekuatan suci kita, mungkin kita sudah kelelahan sampai mati. Ini adalah surga bagi iblis, tapi seperti neraka bagi manusia. Ya, tanpa energi ilahi, kau tak bisa berlatih. Berapapun pil yang kau bawa, pada akhirnya akan habis. Kita tidak tahu di mana suku berikutnya. Kita harus menemukan mereka sesegera mungkin dan berjuang untuk mendukung perang kita. Akan lebih baik jika ada tanda suku. Ribuan sosok berjalan perlahan di tanah tandus dan tandus itu. Bukannya mereka tidak ingin mempercepat, tapi begitu mereka terbang, mereka akan menghabiskan kekuatan suci. Di dunia iblis ini, kekuatan suci telah menjadi hal yang paling berharga. Yang membuat semua orang semakin tidak nyaman adalah kesadaran ilahi mereka juga terblokir. Bahkan mereka yang berada di puncak alam dewa misterius hanya bisa memindai area seluas kurang dari 1 juta mil. Dalam hal ini, jika suku iblis sengaja bersembunyi, akan sangat sulit bagi mereka untuk menemukannya. Suhan berjalan di depan kerumunan. Sesekali ia mendongak ke kehampaan, dan selalu merasa ada yang sedang menatapnya. Alam Raja Iblis, atau Iblis Kuno. Suhan mencibir dalam hati dan berkata dengan suara berat, "Jangan khawatir, semuanya. Kita telah menjadi sasaran. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, iblis akan segera muncul." Nyata, ketika mereka mendengar kata-kata Suhan, ekspresi semua orang secara mengejutkan konsisten. Antisipasi, kegembiraan, dan bahkan kegembiraan. Kalian melihat ekspresi mereka, Suhan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tersenyum. Ini adalah dunia iblis. Apakah kalian benar-benar berpikir ini rumah kalian? Hahaha, dengan Suzun di sini, kita tidak perlu takut. Ya, alam dewa surgawi tidak bisa menyerang. Sekalipun kita benar-benar kalah, kita masih bisa lolos dan tidak mati di tangan para iblis. Dengan alat pertahanan diri pemberian leluhur kita, klan iblis harus membayar harga yang sangat mahal jika mereka ingin membunuh kita. Jika kau membunuh seorang jenderal iblis, serahkan jasadnya kepadaku. Aku berada di alam dewa, dan aku paling cocok untuk memurnikan para jenderal iblis. Kalau berani, bunuh saja sendiri. Siapapun yang mendapatkannya duluan, dia yang punya. Siapa peduli padamu?
Apa kau pikir ini tuanmu yang sedang membagi-bagikan makanan? Gulungan. Hahaha. Semua orang tertawa. Di sini sangat membosankan, jadi cukup menarik untuk bercanda satu sama lain seperti ini. Wung. Pada saat ini, tanah tiba-tiba bergetar, dan debu beterbangan ke langit di kejauhan, menghalangi cahaya merah darah di kehampaan. Sejumlah besar sosok bergegas dengan kecepatan yang sangat cepat, dan saat mereka mendekat, beberapa retakan muncul di tanah. Ini dia. Pupil mata Su Han mengecil. Yang lainnya pun menahan senyum dan menoleh ke arah setan itu. Sebelumnya hanya omongan belaka, tetapi saat benar-benar berhadapan dengan monster, Anda tetap tidak berani gegabah. Lagi pula, Su Han telah mengatakan sebelumnya bahwa ada 3 suku di atas iblis suci. Itulah jenius iblis paling hebat, melampaui eksistensi Lang Li, Mo Juxing, dan lainnya. Lang Li dan Mo Juxing sudah sangat kuat. Wung. Tanah bergetar semakin hebat, dan ketika iblis hanya berjarak sekitar 1 mil dari Su Han dan yang lainnya, mereka tiba-tiba berhenti. Semua orang merasakan aliran darah dan energi, bahkan sekelilingnya sedikit lengket, seolah-olah ada darah tak berujung, berubah menjadi hujan deras, jatuh dari langit. Manusia yang rendah hati, apa yang kamu tertawakan? Di depan, setan berkepala anjing dengan 7 aliran darah di sekujur tubuhnya berbicara. Dia melirik semua orang dan akhirnya berkata perlahan, "Jika kalian punya hal yang lucu, ceritakan pada kami dan biarkan kami tertawa bersama." Semua orang terdiam. Su Han tersenyum dan berkata, "Aku teringat sebuah legenda. Ayo kita bicarakan." "Oh, legenda apa? Aku juga ingin mendengarnya." Iblis berkepala anjing itu menatap Su Han. Beberapa orang pernah mengatakan bahwa iblis berkepala naga adalah hasil persilangan antara klan naga sejati dan klan iblis, tetapi klan naga sejati tidak pernah mengakuinya. Mereka menganggap garis keturunan mereka mulia dan persilangan dengan iblis merupakan penghinaan bagi mereka, kata Su Han. Wajah iblis berkepala anjing itu menjadi gelap, dan dia samar-samar menebak apa yang akan dikatakan Su Han selanjutnya. Benar saja, Su Han melanjutkan, ada yang bilang iblis berkepala anjing itu hasil persilangan antara anjing lokal dan iblis. Tapi para iblis membantahnya. Lagi pula, garis keturunan mereka jelas lebih mulia daripada anjing lokal. Kau setuju? Kalau begitu, aku ingin bertanya. Su Han mengangkat kepalanya, menatap iblis berkepala anjing itu, dan berkata sambil setengah tersenyum, "Kau, iblis berkepala anjing, apakah kau dilahirkan dari anjing atau iblis?" Mendengar itu, seluruh orang terdiam. Saat berikutnya, banyak tawa sinis keluar dari mulut mereka. Di sisi iblis, darah dan energinya melonjak. Setan berkepala anjing itu menatap Su Han dengan mata merah, seluruh tubuhnya bergetar dengan aura yang ganas dan brutal. Seperti yang diharapkan dari ras manusia, ras tak berguna yang hanya punya lidah tajam dan tak punya apa-apa lagi. Iblis berkepala anjing itu berkata, "Su Han, kau adalah reinkarnasi dari Kaisar Naga Iblis kuno, tapi selama jutaan tahun, kau hanya bisa berbicara sebagus itu. Apakah kamu mengenalku?" tanya Su Han. "Kau nomor 1 dalam daftar buruan manusia, jadi tentu saja aku mengenalmu. Lagi pula, aku di sini untuk membunuhmu kali ini." Iblis berkepala anjing itu mendengus dingin. Su Han menatapnya sejenak, dan akhirnya berkata perlahan, "Pria berkepala anjing sebenarnya adalah iblis tingkat suci. Namaku, Gou Feng." Iblis berkepala anjing itu menjadi semakin marah. Su Han melengkungkan bibirnya, mengangkat bahu, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tetapi tatapannya ini saja sudah membuat Gou Feng murka. "Bunuh!" Gou Feng melambaikan tangannya dan berteriak dengan marah, "Serahkan Su Han padaku dan Yang Na. Kau akan mengurus umat manusia lainnya." "Ya!" Para iblis berteriak keras, dan sejumlah besar sosok melompat ke udara dan membombardir umat manusia dalam upaya untuk menekan mereka. Ras manusia juga memiliki seringai di wajah mereka, tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Banyak aura dari alam dewa misterius meledak, dan mereka mengambil inisiatif untuk menyerang,
sepenuhnya menghadapi monster-monster itu secara langsung. Dalam hal jumlah orang kuat, ras manusia jelas melebihi ras iblis, tetapi ras iblis tidak takut. Mereka hanya menunggu dua iblis suci, Gou Feng dan Yang Na, untuk membunuh Su Han, lalu membantai manusia lainnya. Perang pun meletus dalam sekejap, serangan bertubi-tubi menggelegar, teriakan dan jeritan terdengar tiada henti. Tetapi pada saat ini, Su Han, Gou Feng, dan Yang Na berdiri di tengah medan perang, saling menatap dan tidak mengambil tindakan untuk saat ini. Setelah membunuhmu, hadiah yang kudapatkan akan cukup untuk membuatku menembus Raja Iblis dan menjadi Kaisar Iblis. Mata Gou Feng dipenuhi keserakahan. Mata Yang Na berbinar, dan dia berbicara untuk pertama kalinya, Su Han, berikan aku hidupmu. Aku khawatir kamu tidak akan bisa menangkapnya bahkan jika aku memberikannya kepadamu. Su Han menghela napas lega, menggoyangkan lengannya, dan pedang pocang muncul lagi. Pada saat yang sama, sosok tertinggi 5 warna muncul di belakangnya, dan semua tingkat kultivasi utama langsung menyatu. 9 tubuh asli juga menyatu menjadi satu, dan darah berubah menjadi yang kelima dari 9 kemurnian, terungkap sepenuhnya. Wow, labu ungu muncul, tutupnya dibuka, dan seteguk minuman keras pun diteguk. Bush! Aura luar biasa yang sepenuhnya melampaui alam para dewa tiba-tiba terungkap pada saat ini. Aura itu begitu kuat bahkan pupil mata Gou Feng dan Yang Na pun mengecil. Mereka tahu bahwa kekuatan tempur Su Han sangat mengerikan dan tidak dapat dibandingkan dengan alam ilahi, tetapi setelah mengalaminya sendiri, mereka tetap terkesima. Sulit dipercaya betapa banyaknya metode yang dimiliki Su Han. Ini adalah kekuatan tempur yang mengerikan, melampaui ranah utama. Wow, tanpa menunggu mereka memikirkannya, Su Han mengayunkan pedang panjangnya. Cahaya pedang itu memancar keluar, langsung menyebar sejauh 1000 kaki dan mengarah langsung ke kepala. Sebagai iblis suci, Gou Feng dan Yang Na secara alami tidak sebanding dengan iblis biasa. Kekuatan ki dan darah dari alam Raja Iblis 7 darah bergetar hebat saat ini, dan kekosongan di sekitarnya tampak stagnan. Gou Feng mengeluarkan palu besar, dan Yang Na mengeluarkan tali panjang berwarna ungu merah. Kedua pria itu jelas berencana untuk bekerja sama. Yang Na pertama-tama mengayunkan tali panjang dan mengikat Su Han, sementara Gou Feng mengayunkan palu raksasa dan menghantamkannya ke kepala Su Han. Beng! Ketiganya bersentuhan, dan cahaya pedang menghantam tali panjang itu. Tali panjang itu sangat kuat dan tidak putus, hanya bergeser dari posisinya, membuat Yang Na tidak mungkin mengikat Su Han, dan cahaya pedang itu pun runtuh. Namun, sesaat kemudian, Su Han menebas lagi, mengenai palu raksasa itu. Cahaya pedang itu runtuh lagi, dan palu raksasa itu pun terlempar kembali dengan cepat. Seperti yang diharapkan dari seorang iblis suci. Su Han menatap mereka berdua dan berpikir dalam hati. 7 Raja Iblis darah biasa bukanlah tandingan Su Han. Ia bahkan tidak membutuhkan teknik rahasia apapun. Ia bisa langsung menghabisi mereka dengan serangan biasa. Namun, Gou Feng dan Yang Na, sebagai iblis suci, bahkan tidak terluka, apalagi mati. Ini menunjukkan betapa besarnya kesenjangan tersebut. Su Han, apakah ini semua kekuatan bertarungmu? Gou Feng menantang, jika memang begitu, maka kau tidak berhak disebut Kaisar Kuno Naga Iblis. Sudut mulut Su Han melengkung ke atas, memperlihatkan senyuman aneh. Kemampuan bertarung yang dahsyat dari iblis suci itu pun menimbulkan hasrat yang kuat untuk bertarung dalam dirinya. Sejak menerobos ke alam ilahi bintang 7, ia belum pernah merasakan pertempuran yang memuaskan. Semua monster yang ia temui sebelumnya terbunuh dalam satu serangan, dan mereka sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kamu memenuhi syarat untuk membiarkanku menggunakan beberapa trik. Dengan dengusan dingin, 2 sinar pedang hitam pekat yang panjangnya lebih dari 3000 kaki tiba-tiba menyebar dari pedang pocang, lalu menebas dengan suara ledakan keras. Satu pedang menghancurkan jiwa yang tersisa. Gulungan. Gou Feng meraung, dan energi darah yang kuat muncul di palu raksasa,
yang benar-benar berubah menjadi hantu besar dan membombardir cahaya pedang. Kamu tidak tahu keterbatasanmu sendiri. Di tempat yang tali panjang itu menari-nari, dan warna ungu merah menjadi lebih hidup, seolah-olah ada tangan yang tak terhitung jumlahnya yang terulur keluar darinya, meraih sebilah cahaya lainnya. Beng, bush, bush. Kedua belah pihak bertabrakan, dan cahaya pedang hitam pekat tiba-tiba muncul. Sejumlah besar kekuatan aturan berevolusi darinya, menyebabkan hantu palu raksasa itu runtuh terlebih dahulu. Segera setelah itu, warna ungu merah pada tali panjang itu tiba-tiba meledak, dan tali itu sendiri jatuh ke tanah seolah-olah telah kehilangan spiritualitasnya. Gou Feng dan Yang Na mundur beberapa langkah di udara. Gou Feng hanya merasakan lengannya gemetar dan sedikit rasa sakit, sementara wajah Yang Na memucat. Ia melambaikan tangannya dan meraih tali panjang itu lagi. Apakah ini kekuatan Saint Demon? Itu saja, kata Su Han ringan. Itu baru permulaan. Mata Gou Feng dipenuhi amarah, tetapi jika diperhatikan lebih dekat, terlihat ada sedikit ketakutan di kedalaman matanya saat ia menatap Su Han. Jelas, kekuatan bertarung Su Han telah melampaui imajinasinya. Namun berhati-hati tidak berarti takut. Klan iblis tidak pernah takut. Bush! Palu raksasa itu diayunkan, dan kali ini bukan ilusi, melainkan tubuh asli Gou Feng, yang menekan lurus ke arah Su Han. Kekuatan ki dan darah terpancar keluar, memenuhi segala penjuru. Kekuatan Gou Feng yang dahsyat seakan mengguncang seluruh dunia. Bush! Yang Na juga bergegas, dan tali ungu merah di tangannya tiba-tiba meregang membentuk lingkaran besar. Lingkaran itu berdiameter sekitar 3 mil, dan ada cahaya ungu merah di bawahnya, seperti pilar petir besar, mencoba menjebak Su Han di dalamnya. Pada saat ini, Su Han mengangkat matanya dan mengangkat tangannya pada saat yang bersamaan. Wow, 2 balok pedang sepanjang 5.000 kaki, membawa kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan, muncul entah dari mana. 2 pedang mengguncang gunung dan lautan. Keempat sumber kekuatan tersebut menyatu menjadi sebilah pedang pemecah batas, namun tingkat kultivasi Su Han masih rendah dan ia tak mampu memanfaatkan kekuatan sumber kekuatan tersebut. Tetapi pada saat ini, kekuatan asli berevolusi menjadi kekuatan aturan yang lebih terkonsentrasi, membentuk gunung dan lautan dalam cahaya pedang, menghalangi 2 iblis suci. Saat mereka melihat cahaya bilah pedang sepanjang 5.000 kaki, Gou Feng dan Yang Na tampak hikmat namun tidak takut. Namun setelah melihat gunung dan lautan yang terbentuk dari cahaya pedang, ekspresi mereka berdua akhirnya berubah. Sihir macam apa ini? Cahaya pedang bukanlah kekuatan aturan. Gunung dan laut ini adalah kekuatan aturan yang sesungguhnya. Beng! Gou Feng adalah yang pertama terkena. Saat palu raksasa itu mengenai pedang, keduanya bergetar hebat. Cahaya bilah pedang itu runtuh dengan keras, dan tangan kanan Gou Feng yang memegang palu raksasa bergetar hebat, dengan suara retakan samar seolah-olah hendak dirobek. Tetapi hal ini tetap bukan hal yang paling menggerakkan hatinya. Setelah cahaya bilah pedang itu runtuh, gelombang besar yang menghantam adalah kekuatan yang membuat Gou Feng bergidik. Wow, lautan luas itu tak terbatas, memenuhi seluruh pandangan Gou Feng, dan kecepatannya luar biasa cepat. Saat cahaya pedang itu runtuh, hampir mencapai kepalanya, dan tangan kanannya terasa sakit. Melihat sekelilingnya, semuanya adalah air laut yang diubah oleh kekuatan aturan, dan Gou Feng tidak punya cara untuk melarikan diri. Sial, bagaimana dia bisa sekuat itu? Gou Feng meraung dalam hatinya. Meskipun dia sangat enggan, dia tetap menggunakan metode yang diberikan oleh Raja Iblis yang kuat. Itu hanya bola cahaya, tetapi setelah menyatu dengan tubuhnya, rasa sakit yang hebat di lengannya langsung lenyap, dan aura Gou Feng juga sedikit meningkat. Dia belum mencapai puncak alam Raja Iblis, tetapi dia telah melampaui 7 darah. Raja Iblis dan Iblis kuno dari klan Iblis, atau Dewa Surgawi dan Dewa kuno dari klan manusia, mereka semua akan memberikan sejumlah cara kepada para jenius dari 2 klan tersebut untuk mencegah mereka mati muda. Namun biasanya,
Metode semacam ini hampir selalu dipadatkan oleh orang-orang kuat dari dua ras, dan mereka memiliki kekuatan 100% dari alam dewa surgawi, atau bahkan alam dewa kuno. Itu setara dengan alam dewa surgawi atau alam dewa kuno yang mengambil tindakan. Namun momen ini berbeda. Kedua suku berkomunikasi satu sama lain, dan para jenius memasuki wilayah masing-masing. Jika sarana yang diberikan oleh yang kuat masih memiliki kekuatan penuh, itu setara dengan yang kuat dari kedua suku yang bertindak, berbuat curang, dan melanggar aturan. Jika ini benar, pasti akan membuat pihak lain marah besar. Dalam situasi ini, orang-orang kuat dari kedua suku hanya dapat memadatkan beberapa item untuk meningkatkan kekuatan tempur para jenius mereka sendiri sebanyak mungkin dalam waktu singkat sehingga mereka dapat melindungi diri mereka sendiri. Misalnya, anjing laut saat ini. Memang benar dia adalah iblis suci, tetapi dia tidak memenuhi syarat untuk dilindungi oleh iblis dan monster kuno. Hanya orang-orang kuat di alam Raja Iblis yang akan memberinya sarana. Orang ini terlalu kuat. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan tempur kita sendiri, kau dan aku bukan tandingannya. Jangan buang waktu. Suara Gou Feng terdengar di telinga Yang Na. Yang Na mendengus dingin. Cahaya pedang yang dia lepaskan saat ini pastilah dianugerahkan kepadanya oleh seorang manusia yang kuat. Aku ingin melihat seberapa kuat dia hanya dengan alam dewa bintang 7. Wung. Begitu dia selesai berbicara, cahaya pedang Su Han bergetar. Ketika bertabrakan dengan lingkaran yang dibentuk oleh tali panjang berwarna ungu merah, cahaya pedang itu runtuh, lingkaran itu tersebar, dan tali panjang itu kehilangan spiritualitasnya lagi. Yang Na mundur puluhan langkah, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, suara Gou Feng terdengar lagi. Hati-hati, masih ada sedikit kekuatan tersisa di balik pedang ini, itulah serangan sesungguhnya. Wajah Yang Na berubah, dan ia tiba-tiba mendongak, hanya untuk melihat sebuah gunung besar yang tampak mulai terbentuk. Gunung itu muncul entah dari mana dan menimpa kepalanya. Kekuatan aturan, bagaimana mungkin? Yang Na tak percaya, bagaimana mungkin kekuatan aturannya begitu kuat. Dia sudah mencapai ambang kesempurnaan yang hanya bisa dicapai oleh alam dewa surgawi. Dia memang terkejut dan tidak mempercayainya. Kekuatan aturan ras manusia dan kekuatan ki dan darah ras iblis keduanya memiliki 3 tingkat. Kesempurnaan, puncak keterampilan, dan kesempurnaan. Belum lagi mencapai puncak kesempurnaan dan menjadi luar biasa, hanya mengambil kesempurnaan sebagai contoh, itu adalah tingkat yang hanya dapat dicapai oleh alam dewa kuno. Situasi yang paling normal adalah alam dewa kuno bintang 1, atau iblis kuno berdarah 1, secara resmi akan melangkah ke dalam kesempurnaan, kekuatan aturan dan kekuatan darah. Di bawah ini, bahkan mereka yang berada di puncak alam dewa surgawi hanya dapat menyentuh ambang kesempurnaan. Manifestasi paling nyata dari ketiga tahap ini adalah intensitas kekuatan aturan dan kekuatan ki dan darah. Semakin kuat seseorang, semakin besar pula kekuatan aturan evolusi, ki, dan darah yang dimilikinya. Hal ini tidak diragukan lagi. Tapi bagaimana dengan Su Han? Dia hanya berada di alam ilahi bintang 7. Tidak apa-apa jika kekuatan tempurnya begitu mengerikan, tetapi bagaimana dia bisa memiliki kekuatan aturan begitu besar? Tiba-tiba, Yang Na sepertinya teringat sesuatu dan berteriak pada Su Han, "Kau tahu asal-usulnya?" Hanya dengan memiliki asal-usul, seseorang dapat mengembangkan kekuatan aturan yang lebih besar daripada para kultivator biasa. Tapi meskipun banyak, seharusnya tidak sampai sejauh ini. Su Han mencibir dan sama sekali tidak menjawab pikirannya. Gunung raksasa itu meraung dan menghantam Yang Na dengan ganas. Tekanan Yang Na berlipat ganda, dan ia terpaksa menggunakan metode yang diberikan oleh alam Raja Iblis, yaitu cahaya seperti segel anjing. Setelah menyatu dengan tubuhnya, semua tekanan menghilang dan auranya meningkat pesat. "Hancurkan untukku!" Dia meraung keras, mengayunkan tali panjang itu, dan jatuh di gunung besar dengan suara keras. Seolah-olah seluruh tenaga dan darahnya telah terkuras habis,
wajah Yang Na dengan cepat berubah pucat dan darah tampak samar-samar di sudut mulutnya. Namun yang melegakannya adalah gunung besar itu telah lenyap. Di sisi lain, lengan Gou Feng sudah berlumuran darah dan gelombang yang awalnya menyerangnya juga menghilang. Jika tebakanku benar, kau seharusnya memiliki dua asal-usul. Ekspresi Gou Feng sangat muram. Su Han mencibir dan tetap tidak menjawab. Mereka hanyalah dua katak di dalam sumur. Jika dua asal-muasal memiliki kekuatan aturan seperti itu, maka penguasa istana Yunwang, yang sekarang memiliki asal-muasal Yin dan Yang, mungkin telah menjadi seorang setengah orang suci. Dia adalah asal-usul keempatnya, dan hanya setelah semuanya terintegrasi barulah dia memiliki kekuatan aturan-aturan ini. Kau layak menjadi reinkarnasi dari alam dominasi. Berdasarkan kekuatan tempur dan kekuatan aturan yang kau tunjukkan saat ini, kau memang layak disebut Kaisar Naga Iblis Kuno, kata Yang Na. Siapakah saya dan gelar apa yang saya butuhkan? Anda tidak berhak mengomentari saya. Su Han mengangkat pedang pocang dan mengarahkannya ke arah kedua pria itu. Aku telah memaksakan semua metode yang diberikan Raja Iblis kepadamu. Sekarang, aku akan mengirimmu ke ajalmu. Desir. Pedang panjang berwarna hitam pekat itu menari dua kali dalam sekejap. Dua sinar pedang lagi muncul, menutupi langit dan bumi. Berbeda dengan sebelumnya, setiap sinar bilah pedang kali ini panjangnya 10.000 kaki, dan jelas tidak ada gunung atau lautan di dalamnya, tetapi aura di dalamnya membuat Gou Feng dan Yang Na merasa tidak nyaman. Pedang ketiga dari teknik 7 pedang adalah titik pemisah. Jika dua pedang pertama hanya dapat dianggap mengalami peningkatan kekuatan secara bertahap, maka pedang ketiga akan mengalami peningkatan kekuatan yang sangat besar. Terlebih lagi, pedang ketiga ini adalah pedang waktu. Su Han kebetulan memiliki asal-usul waktu. Meskipun ia tidak dapat melepaskan kekuatan asal-usul, kekuatan aturan waktu yang telah berevolusi sudah cukup. 3 pedang, aliran waktu. Suara Su Han seakan bergema dari dunia bawah. Saat kata-katanya terucap, kedua setan suci yang tak kenal takut itu bergidik tanpa alasan. Dia jelas-jelas menghunus pedangnya. Mengapa dia berteriak pedang? Yang Na bertanya-tanya. Untuk apa repot-repot dengan begitu banyak hal? Gou Feng jauh lebih belak-belakan. Ia berkata dengan muram, kita jelas bukan tandingan pedang ini. Gunakan kemampuan bawaanmu. Haruskah kita lari atau membunuh? Tanya Yang Na. Tentu saja kita harus pergi. Orang ini luar biasa dan di luar imajinasi orang biasa. Kita harus melaporkan masalah ini kepada suku. Teriak Gou Feng. Yang Na terdiam. Iblis itu maju dengan gagah berani, dan seharusnya tidak takut mati. Gou Feng jelas mencari alasan untuk melarikan diri. Memalingkan kepalanya untuk melihat iblis lain yang masih bertarung dengan umat manusia. Yang Na mendesah dalam hatinya, kemudian alisnya terangkat dan setetes darah emasnya sendiri muncul. Darah emas bawaan ini tidak meledak, tetapi tersebar menjadi kabut darah emas dalam jumlah besar, membentuk bayangan besar roh domba di belakang Yang Na. Pada saat yang sama, bayangan roh anjing setinggi 1000 kaki muncul di belakang Gou Feng. Itu adalah bakat alami mereka. Setelah menggunakan kemampuan bawaan mereka, aura mereka meningkat drastis, bahkan menjadi lebih kuat daripada kekuatan yang diberikan Raja Iblis. Secara samar, mereka sudah memiliki sebagian kekuatan puncak Raja Iblis. Ki dan darah dalam tubuh mereka cepat terkuras, bahkan 7 aliran ki yang mengelilingi tubuh mereka tampak sedikit lebih lemah. Su Han. Gou Feng berbalik dan menatap Su Han. Kau sangat kuat, melampaui kami, tetapi di tangan pewaris kerajaan, kau masih serapuh semut. Ketika Yang Mulia Feng Yue tiba, dia pasti akan membunuhmu di sini. Gou Feng mengucapkan kata Feng Yue dengan sangat kuat, dan ekspresinya berubah jelas saat dia mengucapkan kata itu, yang menunjukkan rasa hormat dan kekaguman. Terlebih lagi, Su Han tidak mendengar niat mengalihkan kesalahan dari nada bicaranya. Jelas bahwa Gou Feng benar-benar percaya pada Yang Mulia Feng Yue, dan tidak sengaja mencoba menciptakan kebencian terhadap Feng Yue. Selamat tinggal,
Kaisar Naga Iblis Kuno. Yang Na pun angkat bicara, sayang sekali aku tidak bisa membunuhmu dengan tanganku sendiri, tapi saat kita bertemu lagi nanti, Yang Mulia Feng Yue akan memimpin kita. Saat itu, kau pasti akan mati. Yang Mulia Feng Yue mungkin akan dimakamkan bersamamu. Su Han mendengus dingin, dan dua sinar pedang menyapu kehampaan, menghantam kedua orang itu dalam sekejap. Pada saat ini, sebuah pemandangan aneh muncul. Gou Feng dan Yang Na tidak menghindar, membiarkan pedang itu jatuh. Sosok mereka menghilang, tetapi tidak ada darah yang muncul, seolah-olah mereka adalah hantu. Ketika dia mendongak lagi, dua orang muncul dari kejauhan, dan hantu roh anjing dan roh domba masih ada di belakang mereka. Manusia bodoh. Gou Feng mencibir. Yang Na juga mencibir, kau pikir kau bisa melihat bakat bawaan klan kita? Kau terlalu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Su Han menatap mereka berdua tanpa mengubah ekspresinya. Dua sinar pedang sepanjang 10.000 kaki naik ke udara lagi pada saat ini, mengikuti lintasan aslinya, dan muncul di tempat mereka muncul di awal. Hantu Yang Na dan Gou Feng yang telah terpotong, kembali mengembun dengan cara yang sangat aneh. Kedua pria itu melihat pemandangan ini dengan cemberut. Dalam sekejap mata, rasanya seperti satu momen telah berlalu, tetapi rasanya seperti 10.000 tahun telah berlalu. Dalam sekejap mata, mereka sudah berada 1.000 mil jauhnya dari Su Han. Dalam sekejap mata, mereka kembali menjalani operasi. Semuanya telah kembali ke keadaan semula. Rasanya seperti mimpi, kebingungan dan keraguan muncul di mata mereka berdua. Ketika mereka mendongak lagi, seluruh tubuh mereka gemetar, rambut mereka berdiri, dan kulit kepala mereka mati rasa. Dua bilah pedang yang panjangnya 10.000 kaki jatuh dari atas kepala mereka, dengan momentum mengerikan yang seakan-akan mampu membelah langit dan menghancurkan segalanya. Hah, ini langkah mundur ke masa lalu. Pupil mata Gou Feng mengecil, dan kepala anjing besar itu tampak hendak pecah. Ia menatap pemandangan itu dengan tak percaya, jantungnya hampir berhenti berdetak, dan hanya 3 kata yang terus terngiang di telinganya. Itu adalah raungan keras Yang Na. Tidak mungkin, tidak mungkin. Beng, cahaya pedang itu pun padam seluruhnya, dan roh bawaan di belakang kedua orang itu pun runtuh terlebih dahulu. Seketika itu juga terdengar suara embusan napas, tubuh kedua setan suci itu hancur berkeping-keping, dan darah berhamburan ke langit. Klan iblis juga memiliki jiwa, tetapi jelas bahwa jiwa Gou Feng dan Yang Na mati bersama tubuh mereka di bawah pedang Su Han. Wow, Su Han melambaikan tangannya, dan tulang serta daging kedua pria itu terperangkap di tangannya. Kekuatan Ki dan darah iblis suci setidaknya 5 kali lebih besar daripada iblis biasa. Selain itu, keduanya adalah Raja Iblis 7 darah. Su Han yakin bahwa setelah menelan Ki dan esensi darah yang diekstrak dari mereka, tingkat kultivasinya akan meningkat 30% lagi. Sebelumnya, dengan melahap darah dan esensi monster-monster biasa itu, kultivasi Su Han di alam ilahi bintang 7 meningkat sebesar 10%. Jika dapat ditingkatkan 30% lagi, maka akan menjadi 40%, dan hanya 60% saja yang tersisa untuk menerobos ke puncak alam dewa. Saat itu, kekuatan tempurnya akan meroket, dan tidak akan ada saingan di bawah alam dewa surgawi. Su Han yakin bahwa dia bisa melawan mereka yang disebut keluarga kerajaan, keluarga kekaisaran, dan bahkan iblis suci, dan bahkan membunuh mereka dengan berbagai caranya. 60% sisanya dapat dikumpulkan dari setan-setan ini. Mata Su Han berkilat, dan sudut mulutnya terangkat lagi. Ada lebih dari 200 orang di alam Raja Iblis saja. Ini benar-benar suplemen yang luar biasa. Buush! Auranya meningkat, dan sosok Su Han tiba-tiba melesat keluar. Ketika ia muncul kembali, ia sudah tiba di belakang seorang Raja Iblis 7 darah. Ini adalah klan iblis, bukan klan monster, namun dia bukanlah monster suci, hanya monster biasa, paling-paling setara dengan level dewa. Wow, saat bilah pedang itu jatuh,
ekspresi wajah Raja Iblis Tujuh Darah berubah drastis. Dia baru saja melihat dengan jelas bagaimana Gou Feng dan Yang Na meninggal. Kedua iblis suci itu masih belum sebanding dengan Su Han, yang menunjukkan betapa mengerikan kekuatannya. Dia tidak menyangka kalau target Su Han berikutnya adalah dirinya sendiri. Gulungan. Raja Iblis Tujuh Darah meraung, ingin menggunakan kemampuan bawaannya. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa aura mengerikan Su Han telah menguncinya, dan dia tidak dapat mengerahkan energi dan darah apapun di tubuhnya. Tidak, ini tidak mungkin, bagaimana kau bisa sekuat itu? Matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang hebat. Bahkan keturunan keluarga kerajaan tidak dapat melakukan ini. Selain alam Raja Iblis, hanya mereka yang berasal dari klan suci dan iblis klan suci tingkat atas yang mampu menekan seluruh energinya. Dia tidak bisa membayangkannya. Mungkinkah Su Han sudah mencapai level iblis dari klan suci? Desir. Su Han tidak memberinya banyak waktu untuk bereaksi. Cahaya pedang jatuh dari tubuhnya, memunculkan jejak darah, dan membelah tubuh Raja Iblis Tujuh Darah menjadi dua bagian. Mengulurkan tangannya ke depan dan meraih tubuh itu lagi, Su Han meraung ke langit. Semua iblis harus tetap ada. Siapapun yang membunuh lebih banyak akan mendapatkan lebih banyak. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.